Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Wulandari. Adip Arifin. Saya Fitnawati. Kami bertiga calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Rawa Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Berikut adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat datang Bu Bit. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Ari. Dari mana Bu Bit tadi? Oh, saya dari kelas tadi Pak Ari, habis ngajar 2 jam pertama. Ya, pas sekalian dengan perjanjian kita ya. Hari ini kita berjumpa dengan tujuan kita akan bersharing atau saya mencoba untuk bersupervisi. Bolehkah saya bersupervisi Bu Bit? Oh, tentunya boleh Pak Ari ya. Kegiatannya nanti kita akan coaching ya Bu Bit ya. Siapa yang kita coaching? Oh, nanti saya mau coaching sama Bu Nisa Pak Ari. Oke, Saya janjian. Bu Nisa. Ah iya, Bu Nisa Wulandari ya. Oh, ibu yang keren itu. Iya Pak Ari. Oh, baiklah. Bu Pit, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Pit kembangkan di sini? Sesuai dengan kompetensi coaching, rencananya itu ada present, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak Ari. Oh, jadi ketiga-tiganya mau dikembangkannya. Oh, maunya seperti itu Pak Ari. Keren. Jadi kira-kira dari tiga itu Bu Pit, apa yang ingin Bu Pit saya perhatikan atau apa yang spesifik yang ingin Bu Pit kembangkan nanti ketika diobservasi? Lebih kepada mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang Itu bobot. rencananya Pak Ari ya. Kira-kira apa indikator tercapainya Bu Pit mendengarkan aktif itu, apa indikatornya? Kemudian Bu Pit memberikan pertanyaan bobot, apa kira-kira indikatornya Bu Pit? Oh, dari mendengarkan aktif, mungkin Pak Ria ya, indikatornya itu saya nantinya dapat memahami apa yang disampaikan oleh Kuci tentunya kan. Kemudian saya bisa merespon, kemudian tentang apa yang disampaikan Kuci, dan juga saya memperlihatkan rasa empati dari pembicaraan saya dengan Kuci nantinya tentunya dengan bisa Pak Ria. Kalau untuk yang pertanyaan berbobot, apa kira-kira indikatornya Bu? Tentu yang pertama saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Ini mungkin terlihat dari kunci saya bisa merespon, kemudian menyampaikan rencana aksi atau langkah-langkah seperti apa yang akan Bu Nisa ambil nantinya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Oh gitu ya. Berarti dari tiga kompetensi yang ingin Bu Pit kembangkan, dua yang perlu kita dalami ya Bu ya. Pertama mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, betul ya yang dua itu. Kira-kira sudah ada rubrik penilaiannya Bu Pit? Oh sudah Pak Ari, kemarin sudah saya cari dan sudah saya printkan ya Pak. Kira-kira rubrik penilaian ini berkaitan tentang apa? Oh ini sesuai dengan alur cerita Pak Ari ya, sesuai dengan alur cerita kita pelajari ini rubrik penilaiannya. Oke, ya cocok tuh Bu Pit. Semoga sukses Bu Pit ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ari. Kayaknya kita sudah boleh panggil Ibu Nisanya. Oh iya. Silakan masuk Ibu Nisa. Iya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu Nisa. Silakan dimulai Bu Pit. Oke, terima kasih Pak Ari. Kami lanjutkan dulu ya Pak Ari ya. Oke Bu Pit. Oke, pagi Bu Nisa. Pagi Bu Pit. Bagaimana kabarnya Bu Nisa? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah Bu Nisa ya. Jadi beberapa menit ke depan, kira-kira 15 menit ke depan kita punya waktu untuk coaching ya Bu Nisa ya. Iya. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan waktu ini hingga nanti dapat menemukan solusi dari yang Bu Nisa hadapi. Jadi Bu Nisa pada kesempatan kali ini apa yang akan Bu Nisa sampaikan atau apa yang terasa pada saat ini yang akan disampaikan ke saya sebagai coach di sini? Oh baik Bu, jadi begini Bu, saya merasakan dalam pembelajaran saya, kan saya mengajar fisika Bu ya. Oh, iya. Nah fisika itu dari dahulunya orang menganggap pelajaran yang sulit gitu Bu, yang sulit. Kan pelajaran saya juga ada matematikanya juga, ada analisa juga di sana. Nah saya merasakan motivasi belajar siswa saya ini agak menurun Bu ya. Agak menurun rasanya. Apakah itu konsentrasinya juga menurun seperti itu Bu Pit. Dan yang saya lihat ketika belajar di kelas itu Bu Pit ya, anak-anak itu ada yang sering terlambat masuk ke kelas gitu. Apakah mereka dari kantin atau dari kamar mandi? Nah itu seperti itu biasanya alasan mereka Bu Pit. Jadi mereka saya rasa kurang memiliki motivasi belajar yang tinggi untuk mata pelajaran saya seperti itu.
Oke, Bu Nisa, saya ulangi Bu Nisa ya, berarti sama saya pun beranggapan bahwa pelajaran fisika ini suatu hal yang sulit ya. Berarti di sini sejauh yang Bu Nisa lihat, menurunnya motivasi anak dalam mengikuti pembelajaran di Bu Nisa. Kemudian banyak alasan lain laginya, tentunya keterlambatan masuk kelas, tentunya karena kurangnya motivasi tadi ya Bu Nisa ya. Iya. Kemudian Bu Nisa, kira-kira apa yang akan Bu Nisa lakukan untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari masalah yang sedang Bu Nisa hadapi? Nah, menurut saya butuh usaha yang lebih besar lagi untuk meningkatkan motivasi belajar anak di UP. Pertama, menurut saya harus menyediakan media pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi tidak hanya media pembelajaran itu hanya berupa slide yang biasa saja, hanya berupa poin-poin, rumus, soal seperti itu, tapi di mana media itu lebih interaktif, di mana di sana misalkan kita selingi di awalnya dulu dengan ada ice breaking meningkatkan motivasinya, ketertarikannya, di mana juga saya akan menghadirkan video-video pembelajaran yang menarik juga sesuai dengan materi kisah itu, dan juga saya akan menghadirkan lebih banyak kepada gambar-gambar dan juga yang akan meningkatkan ketertarikan mereka belajar. Nah, yang kedua menurut saya sepertinya harus konsisten untuk menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada anak itu, di mana anak itu lebih kita libatkan dalam pembelajaran gitu. Nah, jadi metode yang ingin saya angkat yaitu konsisten untuk menghadirkan metode diskusi, apakah itu ya diskusi atau praktikum, dalam praktikum, sehingga mereka terlibat langsung dalam pembelajaran itu, sehingga mereka lebih fokus, lebih konsentrasi, dan tidak terfikir untuk keluar mencari makan seperti itu. Tidak izin-izin keluar masuk ya. Jadi mengurangi ceramah, tapi lebih kepada mereka yang bekerja langsung dalam pembelajaran itu. Berarti usaha yang akan Bu Nisa lakukan di sini, saya bisa rangkum yang pertama menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif. Tadi Bu Nisa ya menghadirkan video atau gambar-gambar yang bisa menarik minat anak-anak untuk belajar. Kemudian apa tadi Bu Nisa konsisten menghadirkan bentuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya tadi lagi bagaimana murid nyaman dalam pembelajaran yang akan Bu Nisa lakukan. Oke, baik Bu Nisa. Dari dua langkah tadi Bu Nisa, kira-kira mana mungkin yang lebih cepat yang akan Bu Nisa terapkan dalam mengambil solusi atau langkah untuk penyelesaian masalah yang sedang Bu Nisa hadapi? Nah, yang paling cepat yang akan saya lakukan tentunya menghadirkan media pembelajaran interaktif. Karena dalam sehari-hari pun saya juga sudah menyiapkan PowerPoint ataupun apakah itu di Canva, sehingga lebih menarik perhatian mereka dalam melihat media pembelajaran yang saya berikan. Tapi mungkin selama ini belum semua materi ataupun belum konsistennya menghadirkan media tersebut, ataupun saya lihat teman-teman juga sudah semangat untuk memberikan media pembelajaran itu, sehingga sarana-prasarana di sekolah saya itu sepertinya masih butuh lagi peningkatan untuk infokusnya, apakah itu speakernya. Mungkin itu juga yang menjadi kendala selama ini. Tapi kedepannya saya akan mengusahakan untuk konsisten memberikan setiap pembelajaran itu media pembelajaran yang interaktif kepada siswa. Berarti hambatannya dari sarana dan prasarana tadi Bu Nisa ya. Mungkin itu. Langkah pertama yang Bu Nisa, maksudnya usaha pertama mungkin yang lebih bisa maksimal dilakukan tadi adalah menyediakan pembelajaran yang lebih interaktif Bu Nisa. Kira-kira siapa dari rekan kerja ataupun dari pihak warga sekolah yang bisa membantu Bu Nisa untuk lebih terrealisasinya langkah yang akan Bu Nisa ambil ini dalam menghadapi solusi ini? Langkah kerja yang akan membantu saya menurut saya lebih kepada juga ke teman-teman guru MIPA, teman-teman guru MIPA mungkin biologi atau kimia, sehingga mungkin lebih kepada sharingnya atau berbagi praktik baik. Kira-kira dalam pembelajaran mereka sama-sama sains juga, serumpun IPA juga, mana media di antara semua media mana yang lebih cocok untuk materi fisika, ataupun mana yang lebih membuat siswa itu nyaman belajar di kelas, sehingga mereka tidak sering keluar, tidak sering ke WC, dan membuat mereka itu betah berada di dalam kelas. Karena mungkin serumpun bisa benar-benar menemukan solusi yang lebih tepat ya kan Bu Nisa ya. Kapan realisasinya mungkin Bu Nisa? Nah, realisasinya
selama ini juga sudah dilaksanakan, tapi yang saya bilang tadi lebih kepada konsistennya lagi. Setiap belajar harus ada media. Jangan kita ke kelas itu tanpa membawa media apa-apa. Walaupun misalkan nanti fokusnya terbatas, minimal kita ada apakah itu memprint gambar-gambar yang akan ditunjukkan ke siswa, lebih kepada demonstrasi. Jadi kalau misalkan fokusnya terbatas, yang penting guru itu ada media, apakah dia alat peraga gitu, alat peraga mungkin alat peraga sederhana gitu. Saya bukti ya, kami itu ada belajar nama materinya listrik statis. Kalau sebenarnya sesuai dengan panduan buku itu membutuhkan alat listrik, praktikum listrik yang ribet Upit, yang kita belum punya di sekolah kita, alat rangkaian listrik itu. Nah, sedangkan saya berusaha itu menghadirkan alat peraga sederhana saja. Apa itu? Nah, contohnya ya menggosok-gosokkan roll ke baju atau ke rambut, dan kita dekatkan dengan potongan kertas. Nah, itu sudah merupakan peristiwa listrik statis, di mana berpindahnya elektron dari rambut kita sehingga dapat menarik elektron juga yang ada pada kertas tersebut. Jadi menurut saya harus lebih berusaha lagi memikirkan bagaimana ketika kelas itu menghadirkan media, apakah dia sederhana ataupun yang ada alatnya di sekolah. Lebih kreatif lagi nih saya. Ya kita harus memutar otak lagi untuk menghadirkan produk ini supaya menarik di mata siswa. Iya gini. Saya tadi sedikit ini tentang hambatan yang bisa sampaikan. Kira-kira dari sekolah ataupun bagaimana bentuk bantuan mungkin yang bisa harapkan, atau dari siapa mungkin yang bisa membantu untuk ketersediaan sarana prasarana yang bisa butuhkan ketika pembelajaran. Iya, tentunya dari kami pribadi, saya sudah menyampaikan kepada wakil sarana prasarana untuk memenuhi kebutuhan guru-guru ini tentang pengadaan Infokus itu. Dan juga dari Bendahara Bos sudah menyampaikan akan berusaha setiap tahunnya menambah anggaran untuk pengadaan Infokus ini, sehingga guru akan lebih leluasa untuk menghadirkan media pembelajaran yang lebih menarik kepada siswa. Mudah-mudahan terrealisasi segera ya Buni saya. Mungkin waktu kita cukup sampai di sini Buni saya. Lain kali kita mengadakan pembicaraan lagi bagaimana hasil dari langkah yang Bunisa terapkan tadi. Saya berharap semua yang Bunisa rancang tadi atau usaha seperti apa yang akan diwujudkan tadi mudah-mudahan terrealisasi dengan baik. Kita bertemu lagi nanti dengan harapannya tentu dengan terwujudnya segala langkah yang telah Bunisa susun tadi. Baik Bunisa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi Bu Pit ya. Terima kasih Bunisa. Wah, keren sekali Bu Pit. Terima kasih Pak Ari. Baik Bu Pit, saya sudah mendengarkan bagaimana Bu Pit mengcoaching teman kita tadi. Dan saya sudah catat-catat hal-hal yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira menurut Bu Pit, apa kesan Bu Pit ketika melakukan coaching tadi? Kesannya Pak Ari tentu sangat menyenangkan Pak Ari kan, terutama bisa membantu kawan atau untuk memberikan bukan menjembatani intinya kali, bukan langsung memberikan solusi ya, tapi dengan cara mereka menyampaikan beberapa hal seperti itu saya merasa senang. Saya juga bisa tahu tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bunisa. Lalu menurut Bu Pit, apakah indikator yang tadi kita tanyakan, indikator yang sudah Bu Pit buat sudah tercapai atau belum? Saya rasa tadi sudah tercapai ya Pak Ari ya. Tadi yang pertama mungkin dari mendengarkan aktif, saya dapat memahami apa yang disampaikan oleh Bunisa tentang permasalahan yang selalu dihadapi, yaitu tentang kurangnya minat siswa dalam mengikuti pembelajaran fisika yang menurut sebagian orang itu adalah bentuk pembelajaran yang sulit. Kemudian saya juga berusaha merespon dengan baik tentang apa yang disampaikan oleh Bunisa tadi, dan juga memperlihatkan rasa empati saya ketika Bunisa berbicara. Bagus sekali. Untuk satu lagi Pak Ri, untuk memberikan pertanyaan pembobot tadi saya sudah berusaha ya Pak Ri yang menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot. Itu terlihat dari apa yang disampaikan Bunisa, bisa menemukan solusi atau langkah yang akan beliau ambil dalam untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang beliau hadapi. Itu mungkin kira-kira Pak Ri. Baik, bagus sekali Bu Pit. Saya juga dari catatan saya tadi, Ibu Pit sudah dapat merespon jawaban dari Ibu Nisa, kemudian Ibu juga sudah melihat memberikan empati kepada Ibu Nisa terhadap persoalan yang beliau hadapi.
Di sini ada baik Bu Pit, dari hasil yang sudah saya amati Bu Pit, dari tadi Bu Pit melaksanakan coaching dengan Ibu Nisa, saya sudah melihat bahwa alur kita sudah terlihat sangat jelas ya Bu Pit ya. Bagaimana tujuan dari Bu Pit tadi sudah disampaikan ke Bu Nisa, kemudian Bu Pit juga mencoba menggali, mengidentifikasi apa menjadi permasalahan. Kemudian juga terlihat Bu Pit bertanya tentang rencana aksinya apa dan kemudian bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Dari yang saya amati Bu Pit, saya melihat di sini Bu Pit memberikan pertanyaan sepertinya kurang. Kemudian kalau bisa kedepannya Bu Pit berikan pertanyaan yang langsung menjurus kepada tindakan yang Spesifik ya, spesifik. Pak Ari ya. Misalnya Ibu Nisa tadi mengatakan dia akan melakukan model pembelajaran, misalnya kan. Nah, model pembelajaran apa kira-kira yang Bu Nisa ingin sampaikan, kemudian di kelas bagaimana itu dapat dipraktikkan, dapat diimplementasikan, seperti itu. Kemudian terakhir Bu Pit, kalau nanti tanya komitmen Bu Nisa untuk melaksanakan ini apa? Oke. Menanyakan komitmen, kemudian memberikan pertanyaan yang lebih menjurus. Mungkin itu saja dari catatan saya Bu Pit. Pada dasarnya sudah keren sekali Bu Pit, sampai ceritanya sudah terlihat. Baik Bu Pit, setelah melakukan kegiatan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Pit kembangkan lebih lanjut lagi? Tadi kalau sesuai dengan apa masukan dari Pak Ali tadi, tentu untuk pertanyaan berbobot melalui alur kita sudah saya usahakan Pak Ali ya. Tapi lebih spesifik sebagaimana yang Pak Ali sampaikan tadi, mudah-mudahan kedepannya saya bisa untuk menerapkan apa yang Pak Ali sarankan dalam melakukan coaching ke depan. Ya, betul sekali itu Bu Pit. Kompetensi yang ingin Bu Pit ingin kembangkan adalah bagaimana memberikan lagi pertanyaan yang berbobot ya Bu Pit ya. Baik Bu Pit, kira-kira kegiatan kita hari ini apa yang kita dapatkan menurut Bu Pit setelah kita lakukan kegiatan ini? Tentunya pembelajaran sangat banyak sekali Pak Ria. Pertama itu bisa menggali kompetensi saya sebagai coaching yang saya berlatih bagaimana menjadi coaching yang baik nantinya ke depannya. Pada hari ini sudah saya cobakan, ini sudah perbaikan nanti bisa saya usahakan ke depannya Pak Ria. Itu yang pertama Pak Ria. Kemudian saya bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Ini terlihat dari bagaimana coach saya kemudian merespon, bisa menyampaikan dua langkah yang akan mereka ambil dalam penyelesaian atau solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Ya, betul sekali Bu Pit. Saya pun banyak belajar dari Bu Pit juga, dari Bu Nisa juga. Mudah-mudahan dari kegiatan kita, kegiatan coaching kita tadi, kita bisa memperbarui bagaimana kita menghadapi siswa kita, bagaimana kita bersikap pelajaran kita ya. Terima kasih ya Bu Pit ya, kegiatan kita selesai hari ini. Mudah-mudahan depannya bisa kita lebih baik lagi. Salam. Ya Pak Ali.